Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, channel Rahmat Jati Kencono Paksi. Nah, ini tadi yang saya ombyok sore itu. Nah, tuh. Nah, ya. 2 ekor dapatnya, tapi nggak ada ekornya karena saya sengaja beli yang brindil alias ekornya tercabut. Sebab apa? Pengalaman saya ketika beli burung perkutut di ombyokan, terus kelihatannya seger, terus lengkap, mulus, bulunya mulus, ekornya mulus. Itu nggak taunya begitu sampai di rumah, beberapa hari kemudian meninggalkan dunia ini. Nah, dari situ saya mulai berpikir, wah, jangan-jangan memang bener nih kata Mang Jarot, kalau yang mulus itu cara menangkapnya atau cara berburunya itu dengan cara yang lain. Nggak tahu saya. Iya, mungkin yang saya tahu ya, itu enggak seperti kalau burung itu kena pikat kandang jeblak tuh. Nah, dipakein jontrot, dipakein satu burung di dalam sangkar, tapi di sangkar bagian atas itu dikasih jebakan yang ada pintu. Terus kalau si burung yang mau dijebak ini masuk ke pintu itu, menginjak batang-batang lidi, lalu mengakibatkan otomatis si pintu itu menutup sendiri. Nah, itu. Nah, tapi pengalaman saya di sini, nah, menurut pitutur, menurut cerita, perkutut ini dipikat, bukan dipikat, maksudnya ditangkap secara massal, tapi bukan dengan alat atau kandang pikat. Katanya sih saat di tempat menangkapnya itu, nah itu umpannya itu ditebar, ditawur, disebarlah gitu di satu, entah di satu kebun atau di satu ladang atau di satu lahan. Terus si umpan itu sudah direndam di cairan tertentu yang mengakibatkan, nah, saat si umpan itu direndam dengan cairan itu, akhirnya masuklah cairan itu masuk ke umpan. Nah, menyatu di umpan itu, misalkan pakai millet atau jawabut. Nah, itu jawabut atau milletnya itu direndam dulu di cairan itu. Nah, itulah nanti disebar. Nah, akhirnya si burung-burung ini, si perkutut-perkutut itu makanlah umpan itu gitu loh. Nah, dengan memakan umpan itu, sehingga mereka itu entah pusing, entah keracunan, entah gimana, akhirnya nggak bisa terbang. Nah, dari situ mudahlah mereka untuk ditangkap. Makanya saya tadi coba nih beli yang tuh, lihat tuh. Buntutnya laka, buntutnya nggak ada tuh. Nah, tapi itu, nah, yang satu tuh yang panikan tuh, itu sepertinya sih dia punya sesuatu itu. Karena apa? Matanya, lihat, matanya bulat, besar, ya kan, lehernya juga panjang. Nah, mudah-mudahan ada katurangganya. Makanya tadi saya bawa pulang, saya maharin di ombyokan itu. Nah, sedulurku semua, kawanku, sahabatku, para penggemar dan penghobi perkutut lokal alam ombyokan, ini ya, ini adalah saran, adalah masukan dari kawanmu ini. Nah, nanti seandainya membeli atau memilih-milih perkutut di ombyokan, ya, awas, hati-hati, dengan cermat, dengan teliti, pilih yang kira-kira itu nanti
saat sudah sampai di rumah dia bakalan akan bisa melewati seleksi alam. Artinya dia akan hidup dan berdampingan dengan kita di rumah, memberikan kesenangan, memberikan kebahagiaan, memberikan rasa happy ya, entah itu dari suaranya ya, entah itu dari warna bulunya, ulesnya, luriknya ya kan, atau syukur-syukur bisa memberikan kita katuranggan. Nah itu ya, mudah-mudahan. Nah namanya juga di ombyokan ya, perkututnya itu bisa jadi adalah perkutut istimewa, namun karena dia berada di tempat yang tidak semestinya ya, di ombyokan itu, di box ombyokan itu, jadi tidak terlihat dia punya potensi itu gitu loh ya. Dan awas, hati-hati memilih perkutut di ombyokan, jangan asal yang mulus, cakep, bulunya bagus, tapi nanti saat dibawa pulang malah tidak lolos seleksi alam alias mati. Hati-hati ya. Oke. Wassalamualaikum.